Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo judul Ngelawak Sampai Perut Mules. Kita akan langsung tonton videonya guys dan habis itu akan kita komentari. Mencari gembala yang hilang. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali seorang mualaf dan dulunya ngaku pendeta atau misionaris dan ngakunya pinter juga guys. Dan hari ini kita mau bahas dia sampai ke akar-akarnya. Dari beberapa statement sebenarnya saya cuman ambil sedikit aja statement dari dia, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini itu sudah mewakili banyak hal yang sebenarnya dia nggak ketahui, tapi dia dengan sotoynya dan dengan pedenya nggak tahu dirinya sedang ngelawak guys. Siapa nama ibu ini? Saya nggak tahu juga. Kita langsung aja nonton videonya. Tapi kalau memang misionaris, dia akan lebih banyak mengkristenisasi, gitu. Mencari gembala-gembala yang hilang. Tugas misionaris itu melakukan kristenisasi. Iya, lebih tepatnya seperti itu. Mencari gembala yang hilang. Mencari gembala yang hilang. Aduh, ngakak dulu guys, ngakak dulu. Gini deh. Saya ngerti ya, gini. Dia memanfaatkan orang-orang yang kepleset ya. Kepleset ngomong ya. Kita tahu ya istilah gembala domba itu ada di agama Luis ya. Di gembala itu adalah orang yang yang semacam yang menggembalakan domba. Domba ini adalah umat. Di gembala itu adalah, kalau di Islam itu ibaratnya ulama. Kalau di apa tuh ibaratnya mungkin pendeta lah ya, pendeta tur. Jadi gembala itu mengembalikan saya pun salah ngomong nih guys. Nah itu jadi bahaya nih. Jadi orang-orang kayak Lewis ini ya, orang salah ngomong dimanfaatkan. Jadi misalnya gini, kalau saya wawancara ibu tadi ya, saya akan tanya lagi, Bu, maaf maksud ibu domba ya gitu, bukan gembala ya? Itu yang benar guys gitu. Jadi tadi itu kan tidak ada konfirmasi dari sang penanya pun ya. Saya nggak tahu penanya tadi itu dia apakah dia ngerti apa enggak, tapi dia seharusnya tahu kalau yang dicari itulah domba, karena domba itulah umat, domba-domba yang hilang. Nah, mengenai termin domba yang hilang, ingat Yesus sampaikan ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi bukan untuk domba-domba lainnya guys, hanya dari umat Israel. Tapi kenapa Luis mencari domba-domba selain Israel? Yesus pada ngomong juga loh guys ya, janganlah kalian pergi ke Samaria, janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain ya, pergilah hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel gitu. Nah, jadi kalau ibu tadi mungkin yang salah ngomong, maksud dia domba, tapi sebenarnya maksudnya gembala, maksudnya domba, tapi dia bilangnya gembala. Itu hal wajar guys. Cuman sang penanya belum konfirmasi. Oh maksud ibu domba ya, bukan gembala gitu kan. Nah tapi mereka berdua ini, ibu itu dulu ya, waktu dia mencari domba-domba hilang itu, kenapa mereka cari sampai keluar Israel? Padahal Yesus melarang, janganlah pergi ke Samaria atau kota-kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di Israel. Itu udah jelas gitu. Nah, jadi mereka ini berpegang pada kata-kata selain kata-kata Yesus, yaitu ayat setelahnya, yang mana di situ ada ayat tambahan yang ini sudah disampaikan, dikaji oleh 73 pakar Alkitab dari Universitas Harvard ya di Amerika, kalau saya nggak salah. Itu udah meneliti ya, mengkaji, ini adalah ayat tambahan yang tidak ada di Alkitab mula-mula, baru ditambahkan beberapa abad kemudian. Dan ini menjadi logis. Kenapa? Karena seorang Yesus nggak mungkin itu tidak konsisten, nggak mungkin dia tuh pelin-pelan, nggak mungkin dia tuh merubah-rubah ajaran. Kalau dia mengatakan sebelumnya, aku hanyalah diutus bagi domba-domba hilang di Israel, lalu dia melarangnya, janganlah pergi ke Samaria atau kota lain, pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Lalu tiba-tiba beliau mengatakan hal lain, yaitu pergilah
seluruh bangsa dan jadikanlah mereka muridku. Ini kan tidak masuk akal, guys. Seorang Yesus bisa seperti menjilat ludah sendiri, itu kita tidak percaya. Jadi kita lebih percaya pada kajian dari 73 pakar Alkitab. Nah, jadi masalahnya kenapa Louis tidak mengikuti kata Yesus tadi itu, guys. Ya kan, dia malah mencari domba hingga sampai ke Indonesia. Udahlah, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Dimana dia bilang bahwa tugas misionaris adalah kristenisasi. Sebenarnya ini keliru juga. Sebenarnya yang dilakukan adalah menyebarkan Injil, menyampaikan Injil kebenaran. Dan faktanya mereka tidak menyampaikan Injil. Ingat ya, apa itu Injil? Yesus pernah menyampaikan di Alkitab ya. Aku datang untuk mengabarkan Injil kepada umat Israel. Ya, itu kurang lebihnya. Jadi yang Injil itu adalah apa yang kabar baik bagi yang Yesus sampaikan. Itu Injil. Ini bukan catatan sejarah oleh Lukas, oleh Matius, bukan, guys. Itu bukan Injil lagi. Itu sama kalau di Islam itu sama kayak posisinya kayak hadis. Jadi kalau ada Quran, ada hadis gitu. Jadi catatan sejarah dari para tabiin dari para sahabat itu yang mencatat tentang tentang nabi apapun itu ya yang jadi pada waktu itu namanya hadis. Catatan sejarah. Nah, sama kayak Matius Lukas itu juga catatan sejarah. Yang Injil itulah apa yang Yesus sampaikan. Kabar baik yang Yesus sampaikan di Injil. Jadi mereka tidak menyebarkan Injil, tapi mereka menyebarkan catatan sejarah yang mereka namakan Alkitab gitu, guys. Bukan dipaksa orang untuk menjadi Kristen, apalagi satu kampung. Dan itu susah terjadi di Indonesia ini gitu loh. Enggak susah. Anda ingat dulu ya, ada yang namanya, nggak susah guys ya, ada dulu namanya waktu Indonesia dijajah oleh Belanda ya, Portugis Belanda, itu Paus itu memerintahkan bangsa Portugis dan Inggris untuk menyebarkan Injil. Jadi slogan itu adalah gold, gospel glory. Gold itu adalah harta ya, gospel itu Injil, glory kejayaan. Jadi Portugis diperintahkan untuk ke Asia ke Asia lah gitu kan. Nah, Portugis itu ke Amerika. Makanya Portugis menjajah Amerika ya, bangsa suku Indian waktu itu ya itu Inggris ya, Inggris ke sana dan Portugis menjajah Indonesia dan negara-negara di Asia Timur lainnya yang waktu itu tentu Indonesia belum ada, guys. Nah, jadi sangat mudah gitu. Bisa sesuatu metode memaksa, itu kan memaksa namanya. Kalau melalui kolonisasi itu kan memaksa gitu, ya kan? Dengan menjajah itu kan memaksa. Jadi bukan hanya agama, jadi logikanya kalau namanya penjajah, ya itu tentu dia kan demi misinya. Jadi coba goal itu bagaimana cara mereka menjabarkannya? Goal itu mencari harta di Indonesia. Itulah makanya negara Eropa waktu itu dibangun dengan hasil dari pengerukan sumber daya Indonesia pada waktu itu, ya. Belanda itu dulunya adalah sungai-sungai gitu. Berkat dari Indonesia, hasil dari sumber daya kekayaan alam Indonesia yang dirampok gitu ya, dijarah oleh penjajahan, mereka itulah istilah goldnya itu, dijabarkan mereka dengan cara itu, melakukan kerja paksa, monopoli dagang dan lain sebagainya, itu goldnya. Nah, gospel menyebarkan Injil, bagaimana caranya? Nah, kalau udah menjajah itu kan memaksa mengkolonisasi daerah lain. Nah, itu jadi dengan cara awalnya saja sudah pemaksaan kolonisasi, apalagi dengan demi misinya ini gitu. Tentu agama itu dengan cara dipaksakan juga gitu, ya kan? Juga glory, kejayaan dengan cara menjajah tadi gitu. Sehingga dengan menjajah dapat 3 sekaligus, bisa mendapatkan harta kekayaan, bisa mendapatkan Injil, dan bisa mendapatkan kejayaan, guys. Jadi sekali lagi guys ya. Dan yang kedua ya, kita sering lihat banyak para misionaris yang tertangkap. Jadi gini guys ya, Indonesia itu ada aturan, kita nggak boleh mendakwakan agama kepada orang yang sudah beragama, nggak boleh, guys. Nah, yang boleh itu adalah debat, adu argumentasi. Makanya dihindari kepada orang-orang yang belum ngerti. Banyak 12 tahun ke bawah. Kalau sudah besar, istilahnya hajarlah, karena memang sudah ada pengertian, diharapkan mengerti gitu. Kayak saya misalnya, ya saya paling adu argumentasi, debat gitu kan. Jadi ya, tapi kalau Anda lihat yang ketangkap itu atau banyak yang tertangkap kamera, itu mereka menyasar
emak-emak, anak-anak sekolah, bahkan tukang parkir yang nggak ngerti guys tentang hal itu, yang mereka beragama Islam cuman KTP, mereka tidak pernah mendalami Islam, bahkan tidak pernah mendalami apa itu Kristen. Nah, kalau kita ini ya, kayak saya ini ya silakan, kalau ada mau mencoba untuk menginjil pada saya silakan, kita akan saya masih bisa punya hujah gitu, saya masih bisa membantah, masih bisa untuk adu argumentasi. Tapi bagaimana dengan anak-anak ini, emak-emak itu guys, yang ada videonya, Anda cari di YouTube banyak itu guys, misionaris yang ketangkap gitu, yang ketangkap dan divideokan, mereka sudah melakukan aksi kristenisasi. Bahkan ada, jadi itu kalau ada kulik lagi ya, di YouTube banyak itu videonya guys. Ada yang melalui lomba lari, ada yang melalui di Car Free Day ya, ada lagi di ya, ya kayak di konser gitu kan. Nah, jadi intinya adalah kalau mau sebut maksa sih nggak bisa juga, tapi dengan cara halus gitu, sehingga orang tuh nggak sadar kalau dia tuh sedang ada yang sadar ya langsung videokan gitu, karena memang nggak boleh guys. Kalau menyampaikan oke lah, menyampaikan gitu kan, dalam artian itu pun harus paham ya, menyampaikan sini harusnya kayak saya nih, saya nggak pernah misalnya kayak ada orang teman yang muslim tuh saya ajak masuk Islam atau saya terangkan tentang apa, nggak pernah guys. Paling kalau misalnya kalau asik aja debat ya, kalau bisa yang bisa diajak debat aja guys, kalau nggak bisa ya sudah gitu, cukup bagi saya gitu kan. Jadi dengan harapan saya dengan berdebat itu fair, jadi dia tuh ada pertahanan, dia paling tidak ngerti nggak ngerti, tapi dia ada argumentasi. Jadi tidak pernah pada orang yang betul-betul tidak tahu apa-apa, sehingga jadi kayak mereka ini ya, kalau masuk Islam itu, para mualaf ini, mereka tuh kebanyakan itu tidak ada di teman-teman muslim sebenarnya tuh menyampaikan tentang Islam tuh nggak ada. Paling mereka, coba dari lihat kisah para mualaf ya, mereka tuh kebanyakan, kenapa mereka mualaf? Karena mereka meneliti sendiri kitab sucinya. Mereka meneliti kitab sucinya, lalu meneliti tentang ajaran Islam. Apalagi akhir-akhir ini Islam tuh diserang ya, dikatakan agama teroris, pelaku teroris, itu ajaran teroris. Nah, itu membuat para non-muslim itu tertarik. Benar nggak sih Islamnya agama teroris seperti yang itu dulu kan? Mereka belajar. Akhirnya mereka tahu. Jadi dan juga melihat dari perbuatan umat Islam sendiri. Makanya kita sebagai Islam Muslim itu harus berhati-hati, jangan sampai pribadi kita merusak cita Islam ya, karena banyak kan juga orang itu ya melihat Islam itu dari penganutnya, bukan dari ajarannya. Mereka masih belum bisa membedakan mana yang penganut, mana yang ajaran agamanya guys. Kenapa? Karena memang kaum mayoritas itu pasti udah akan memblokade hal-hal kayak gini, jadi udah pasti sulit. Saya pernah memblokade gimana ya? Ini Luis ini ngomong sena jidatnya aja nih bebas, nggak ada blokade kan? Coba Anda lihat banyak konten-konten di YouTube ya, di YouTube loh guys ya, dan di mana lainnya ya, itu konten-konten yang menyerang Islam ya. Coba ini Luis ini masih mungkin belum terlalu parah, ada kayak konten kayak Tamparagi, apalagi kayak akun prinsip ya, saya lupa namanya itu. Jadi bagaimana mereka menyerang agama Islam dengan terang-terangan, vulgar, ya, memfitnah Nabi, membahas Quran. Kalau kita bahas kita tuh wajar. Kenapa? Karena di Alkitab ya, kita meyakini ya bahwa jadi yang ada semua di Quran. Quran menyampaikan bahwa kitab-kitab sebelumnya udah dibawa oleh tangan manusia. Nah, kalau mereka kan tidak ada di Alkitab tuh bahas tentang Quran. Kita ada lah guys. Kita ada bahas tentang Taurat, Zabur, Injil ada, tentang nabi-nabi sebelumnya ada. Nah, tentang Nabi Isa pun ada yang mereka sebut Yesus. Maka sah, masih ada persinggungan. Tapi kalau mereka bahas Nabi Muhammad, bahas Quran, itu kan tidak ada di Alkitab mereka gitu. Tapi mereka dengan bebasnya tidak ada masalah di sini. Jadi kalau di blog itu jelas ngarang guys. Jadi kalau di blog ya Luis tidak akan bisa berkonten sama sekali. Tentang argumentasi mengenai tugas misionaris yaitu kristenisasi, itu jelas nggak benar. Dan sekarang yang saya mau soroti ada namanya aja misionaris ya. Mereka tuh punya misi. Ini makanya ketika waktu Gospel Glory itu para misionaris itu menyebar guys, untuk menyebarkan itu Alkitab itu guys. Jadi sekali lagi Luis nih janganlah, ibaratnya jangan berdusta gitu. Akui saja terus terang. Jadi itu bagi kita nggak masalah ya. Jadi
Jadi entah kenapa bagi dia itu seperti suatu masalah. Jadi ketika ada kita katakan misionaris misalnya menyebarkan Kristen atau kristenisasi, ya sudah nggak masalah gitu. Tapi harus dengan cara-cara yang beradab, tidak dengan cara yang yang ilegal tentunya guys. Katanya tugas dari misionaris adalah mencari gembala yang hilang. Gembala yang hilang. Nah, istilah ini sebenarnya didapat dari mana gitu loh. Itu yang buat saya juga agak-agak bingung sama ibu ini yang ngakunya pendeta. Kalau kita nggak bingung ya, ibu ini pasti salah ucap. Ya, maksud beliau adalah mencari domba-domba yang hilang. Ya kan? Jadi makanya kalau paham ya akan kritis itu. Ibu maksudnya adalah domba-domba yang hilang nggak? Karena nggak mungkin gembala yang hilang. Karena yang dicari itu adalah domba-domba yang hilang. Gembala itu tidak dicari. Gembala itu ya ibaratnya itulah tugas gembala untuk mencari domba-domba yang hilang gitu guys. Kok dapat istilah gembala yang hilang itu dari mana, Bu? Kenapa? Karena istilah ini benar-benar nggak familiar. Gembala yang hilang itu jelas nggak dipakai dalam Alkitab. Tapi yang dipakai adalah domba yang hilang. Ya kan saya bilang, Luis ini lalarnya sampai. Dia tidak pernah berpikir, oh ibu ini salah ucap ya. Maksudnya adalah domba yang hilang, tapi terucap gembala yang hilang gitu. Ya dong, namanya orang di wawancara atau dia kesaksian atau ya mungkin grogi lah gitu misalnya guys. Bisa aja salah ucap. Nah, kita yang cerdas ya, yang kita bisa mengerti, oh ibu ini mungkin salah ucap. Ya, tinggal ditanyakan, ibu maksud ibu domba ya. Clear guys. Bukan langsung, wih gembala ya. Oh berarti itu gembala. Ini ngaco berarti. Ini memang nalar Luis ini nggak sampai guys untuk melihat bahwa itulah suatu hal yang salah ucap, yang nggak sengaja, bukan disengaja guys. Itu baru benar. Kita akan lihat dalam Lukas pasal 15. Kalau teman-teman cek di situ, judul perikopnya aja udah jelas di situ perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi ini hal sepele yang dibikin konten gitu. Orang salah ucap yang tidak sengaja. Jadi Luis ini memang mencari, makanya bagi kita ya para pendakwah ini hati-hati berucap guys. Karena orang-orang kayak Luis ini akan mencari titik lemah di mana orang salah ucap pun digunakan dia untuk menyerang gitu. Orang salah ucap begini ibu itu kan digunakan bagi Luis senjata untuk menyerang gitu guys. Nah, jadi intinya adalah hati-hati aja gitu. Tapi makanya saya perlu buat video ini untuk klarifikasi. Saya bantu ibu itu ya. Jadi cerdas dikit dong gitu. Ya, ibu tuh pasti ngerti lah itu domba gitu, bukan gembala. Jadi kalau dia tahu aja istilah gembala, dia pasti tahu istilah domba gitu. Kan? Jadi kita harus paling nggak minimal berpikiran positif. Sebelum kita tanyakan, ya jangan dulu menjudge sesuatu gitu. Misalnya kayak Luis juga misalnya mengatakan kayak begitu, misalnya ada pendeta ngomong kita mencari gembala-gembala yang hilang gitu. Ya kita tidak langsung judge, oh berarti ini nggak tahu nih, nggak mungkin pendeta ini salah ngomong, mungkin maksudnya domba bukan gembala. Jadi kita tuh selalu pikiran positif gitu. Kecuali kalau dikonfirmasi, maksud ibu domba apa gembala? Gembala, itu baru jelas faktanya. Tapi kan tidak ada konfrontasi, tidak ada pertanyaan balik untuk mengonfirmasi kan. Nah, jadi kalau kita anggap itu salah ucap, bukan suatu hal yang sengaja. Tapi bagi Luis itu adalah chance dia untuk bikin konten guys, untuk menyerang para mualaf tentunya. Hilang. Dan di beberapa ayat Alkitab jelas dikatakan bagaimana domba itu hilang, bukan gembala yang hilang, Bu. Kalau ibu memang mantan Kristen yang cerdas, pinter, mantan pendeta, pasti ibu nggak akan keluarin statement gembala. Iya, orang sepintar apapun tetap ada nama manusia tuh kilaf gitu. Salah ucap tuh biasa guys ya, biasa itu. Kecuali kalau dia hal yang prinsipil misalnya, itu kan bukan suatu hal yang prinsipil gitu. Bukan suatu hal yang suatu masalah lah karena cuma salah ucap aja guys. Kecuali ada betul-betul sudah konfrontasi ya, maksud ibu gembala ya, bener gembala nih bu, bener, nah itu baru jelas ibu ini sengaja. Kali ini kan tidak guys, nggak ada pertanyaan ulang gitu untuk meyakinkan apakah itu gembala apa domba ini maksud ibu itu kan. Yang hilang. Kita cek aja di ayatnya ya. Di dalam ayatnya kita kalau lihat di situ di dalam kitab Lukas pasal 5. Bahkan saya pun yang bukan mantan Kristen, yang hanya
mengkaji Al-Quran dan Alkitab, saya tahu tentang istilah-istilah itu. Ada gembala, domba hilang, saya paham banget itu guys. Ya kan? Jadi itu nggak perlu dipertanyakan seharusnya, nggak perlu dipermasalahkan selalu ucap seperti itu gitu kan. 11 ayat 4, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ini perumpamaan yang Yesus pakai jika seandainya ada satu domba yang hilang, tentunya ditinggalkan yang 99 domba itu, karena itu udah gak hilang, jadi nyantai aja, nyantui aja, itu ditinggalin aja, karena ada satu yang hilang yang mesti dicari. Dan ini penting, kalau nggak dicari ya terus-terus terhilang. Dan yang dipakai di sini bukan gembalanya yang hilang, Bu, tapi dombanya yang hilang. Kalau gembalanya hilang, ya dombanya kebiar aja kayak gitu. Tapi kan yang mencari siapa? Gembala dong. Yang hilang siapa? Ya domba. Yesus juga gembala guys. Jadi seperti Louis, para pendeta, orang Yahudi tadi, mereka semua gembala. Jadi posisinya Yesus sama. Makanya Yesus tuh sama setara sebanding dengan mereka. Itu sama-sama gembala guys. Dong, ibu ini loh dapat istilah gembala yang hilang dari mano. Jelas nggak ada gitu. Yang kedua, yang ibu juga harus tahu, ibu mantan pendeta, ibu mantan pencari domba yang hilang, ibu pencari gembala yang hilang, dengar baik-baik. Istilah gembala itu disematkan kepada Allah yang benar. Jadi Allah itu memiliki gelar, salah satunya adalah gembala yang baik. Kalau kita lihat dalam Yehezkiel 34, di situ judul perikopnya, Tuhan Gembala Israel yang baik melawan gembala. Ingat ya, nih coba kita baca baik-baik ya. Tuhan Gembala Israel yang baik lawan gembala-gembala jahat. Nah, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya, maksudnya tuh firman Tuhan datang kepadaku. Ini siapa? Yesus. Jadi Yesus berbicara menyampaikan bahwa datang firman Tuhan kepada dia. Nah, kalau datang firman Tuhan kepada dia, berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia menerima firman dari Tuhan yang datang kepadanya. Nah, dan ini sekali lagi membantah video saya yang kemarin yang Louis itu mengatakan bahwa Yesus itu bukan penyampai firman, tapi dia pemberi firman. Loh, dia aja menerima firman nih, coba. Datang firman Tuhan kepada dia gitu. Jadi di video ini sekaligus tambahan ayat untuk membantah video Louis yang kemarin. Ya, yang dia mengklaim kalau Yesus tuh bukan penerima firman, tapi penyampai firman. Padahal Yesus adalah penerima firman, sekaligus penyampai firman ulang kepada domba-dombanya. Nah, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Nah, Israel itu juga gembala-gembala, guys. Ya, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Siapa itu? Ya orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Itu gembala juga. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu. Jadi gembala itu ya, ada gembala yang baik, ada yang gembala yang tidak baik. Nah, jadi kita ngomong gembalanya ya. Gembala, termin gembala. Jadi gembala yang baik adalah gembala yang mengajarkan sesuatu yang benar. Gembala yang tidak baik tentu suatu tuntunan yang salah gitu. Maka dikatakan baik dan tidak baik gitu kan. Nah, katakan kepada mereka, kepada gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah ya. Nah, jadi Yesus disuruh menyampaikan firman dari Tuhannya, yaitu Allah. Nah, jadi Yesus harus menyampaikan begini guys ya. Beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya bla bla bla. Intinya adalah orang-orang Israel ini malah bukannya menggembalakan domba-dombanya, umatnya, tapi malah menggembalakan dirinya sendiri. Paham ya? Nah, itu adalah gembala yang tidak baik. Karena gembala yang baik itu adalah menggembalakan domba-dombanya alias umatnya, guys, gitu loh. Jadi sini fakta di ayat ini jelas Yesus bukan Tuhan. Fakta pertama, Yesus bukan Tuhan, tapi dia hanyalah penerima firman Tuhan yang datang kepadanya dan menyampaikan ya, dan mengatakan kepada umatnya, kepada orang-orang gembala yang tidak baik ini dari Israel ya, Yesus sampaikan firman Tuhan Allahnya ya, celakalah gembala-gembala Israel gitu. Jadi sekali lagi fakta kalau ini Yesus hanyalah seorang manusia, anak manusia yang melawan gembala-gembala Israel.
yang menyampaikan firman Tuhannya yang datang kepada dia anak manusia Yesus itu untuk mengatakan celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dia sendiri dan bukan domba-dombanya gitu guys. Gembala yang jahat. Di sini ada dua tipe gembala. Pertama adalah gembala yang baik, yaitu Allah sendiri, melawan gembala-gembala yang jahat yang cuman cari keuntungan kepada domba-dombanya. Di ayat 14 dikatakan, di padang rumput yang baik akan ku gembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring dan rumput yang subur. Nah, maksudnya begini ya guys ya. Allah mengembalakan domba-dombanya, umatnya melalui nabi-nabinya, gitu, ya kan? Nah, makanya Jadi Allah itu adalah Tuhan Allah adalah contoh gembala yang baik, contoh guys. Nah, bukan satu-satunya. Jadi Allah itu bukan gembala satu-satunya, ya, yang baik. Ya, kecuali itu dikatakan satu-satunya, tidak. Nah, makanya diperintahkan untuk mengembalakan. Jadi gini ya, Allah memerintahkan kepada orang-orang Yahudi itu untuk menjadi domba yang baik. Apa gembala yang baik? Nah, saya kan bukan domba tapi gembala gitu. Itu biasa guys, salah ucap gitu, bukan sengaja. Jadi jadilah gembala yang baik. Nah, jadi siapa gembala-gembala yang baik? Dicontohkan oleh Musa, oleh Yesus, itu gembala yang baik. Bukan seperti Allah itu mengembalakan ya manusia itu melalui utusan-utusannya gitu. Nah, gembalakan mereka ya, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaling dan rumput yang subur menjadi India itu gitulah guys ya. Nah, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikian firman Tuhan Allah. Nah, maksudnya tuh mengembalakan sendiri itu maksudnya adalah melalui nabi-nabinya gitu guys. Ini kan untuk itulah nabi-nabinya diutus. Nanti ada cari di Alkitab ya. Itu juga Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Nah, jadi Yesus pengen ngasih contoh kalau dia itu adalah gembala yang baik yang sudah mengikuti contoh dari Tuhannya melalui firman Tuhannya sampaikan kepada dia tadi guys. Menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Katakan di situ, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring, demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan ngomong bahwa dirinya gembala yang akan memberikan domba-dombanya tempat berbaring yang nyaman. Dia akan mengembalakan domba sebaik mungkin. Dan statement ini dikeluarkan oleh Allah sendiri. Dia menjuluki dirinya sebagai gembala. Nah, ini ibu bilang dia mencari gembala-gembala yang hilang. Ini manusia siapa? Cari Tuhan yang hilang. Jadi kalau Anda ngerti istilah gembala itu ya, di gereja dipakai gembala. Di para pendeta itu adalah gembala. Domba-dombanya adalah umatnya. Nah, Yesus dikatakan aku diutus hanya bagi domba-domba hilang di Israel. Ya, Yesus bukan Tuhan. Dia diutus untuk mencari domba-domba hilang di Israel gitu loh guys. Jadi domba-domba di sini gembala di sini adalah Tuhan melalui para gembalanya. Jadi gembala sini adalah yang real, yang ibaratnya bukan maksudnya itu yang betul-betul diutus ya. Kayak para nabi atau ya kalau Kristen anggap itu juga termasuk pendeta gitu. Kalau kita istilahnya kita tuh adalah para ulama. Jadi gembala itu sebenarnya adalah semacam ya kayak petinggi agama lah gitu guys ya, kayak pendeta atau ulama gitu kan. Jadi yang contohnya tuh yang Tuhan Allah berikan tadi. Makanya untuk itu Tuhan Allah menyampaikan pesan firman kepada Yesus untuk sampaikan kepada orang ini. Itu kalian semua gembala yang tidak baik, itu salah gitu. Jadi yang benar yang mana ya, sesuai dengan firman yang disampaikan itu guys. Itu maksudnya gitu. Allah Israel, Allah yang benar, dia terhilang kemudian dicari sama ibu ini karena ibu ini pencari Pokemon. Pencari gembala. Wah, memang parah guys. Yang kedua, yang dijuluki sebagai gembala siapa dalam Alkitab selain Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Di dalam Yohanes pasal makanya saya katakan ya, bukan cuma Yesus guys, Yesus juga gembala, para misionaris juga gembala. Kalau makanya saya berapa kali ke gereja ya,
Tentu bukan dalam hal ibadah atau sengaja dalam artian memang mau mencampuri agama, enggak. Tapi memang para pendeta itulah gembala, guys. Gembala-gembala. Domba itu umatnya gitu loh. Ini bukan hanya Allah dan Yesus, tapi juga para pendeta juga dan para petinggi-tinggi di agama Kristen ya. Termasuk Louis adalah gembala harusnya. 10 di ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, ini perlu kita pahami ya. Nih, akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Maksudnya adalah siap berkorban demi domba-dombanya. Siap berkorban bukan untuk tembus dosa, guys. Yang ini nggak ada hubungannya ya. Maksud gini loh, ini kita perlu ketahui ayat ini ya. Gini, di bawahnya dijelaskan. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menjadi bisa menerkam anggap di bawahnya nggak terbaca, jadi akibatnya domba itu bisa dimakan serigala gitu. Nah, ini maksudnya adalah memberikan nyawa ini adalah ketika ada serigala, paham ya? Kalau ada serigala ya tidak diberikan nyawanya, dan diberikan nyawanya maksudnya adalah siap tempur menjaga domba-dombanya dari serigala gitu, guys. Dia bukan sengaja mati untuk nebus serigala domba gitu, guys. Bukan ini serigala makan aku gitu, bukan. Tapi dia bertempur dengan serigala, ingat ya. Jadi gembala yang baik itu adalah bertempur melawan serigala. Ingat, dia bukan seperti yang mereka anggap. Karena Yesus kan dikira adalah mengorbankan nyawanya untuk nebus dosa. Itu tidak benar. Kenapa? Logika di sini. Ya, coba Anda bayangkan ya. Ayat ini kita bicara mengenai pengorbanan seorang gembala yang lain. Yang lain maksud saya begini. Ketika ada seorang gembala lagi menjaga domba, anggap saya lagi menjaga domba. Datang serigala. Kalau nggak datang serigala ya aman. Saya nggak perlu bertempur. Ngapain saya mengorbankan diri saya gitu. Nah, tapi ketika datang serigala, apa yang akan saya lakukan? Apakah saya akan mengorbankan diri saya dalam artian ada dua ya, mengorbankan di sini ya. Yang pertama datang ke serigala, makan aku saja serigala gitu. Dombaku jangan. Yang kedua, dia bertempur lawan serigala itu, mengalahkan serigala itu. Bahkan kalau dia mati pun, yang penting serigala itu mati juga kok bisa, guys. Kenapa? Minimal serigala itu luka-luka. Kalau dia tidak membunuh serigala itu atau melukainya atau menaklukkannya, apa yang terjadi? Dombanya dimakan. Jadi apakah terdengar seperti suatu pengorbanan yang ikhlas gitu? Dalam artian saya datang ke serigala itu, makan saya aja gitu, rekam saya aja, jangan domba-domba saya. Yang namanya serigala itu nggak ngerti ya. Oh iya siap gembala, saya akan rekam Anda. Habis itu saya tidak akan rekam domba Anda. Tidak. Habis serigala itu merekam Anda, kalau Anda tidak ada perlawanan, ketika Anda sudah takluk sama serigala, jangankan domba-domba itu, Anda pun akan dimakannya juga. Paham nggak? Nah, karena dia lagi kelaparan, guys. Serigala yang lapar akan berusaha mencari makan. Ya. Paham nggak? Apalagi kalau serigalanya banyak. Nah, masuk Yesus sini ya, seandainya datang serigala, dia akan melindungi dombanya. Ya, termasuk bahkan kalau memberikan nyawa sekalipun, siap dia, guys. Bukan serigala lalu memberikan nyawanya, enggak, bukan seperti itu, memberikan nyawa seperti itu. Maksudnya adalah kayak saya nih ya. Aku adalah misal saya ditugasin untuk jadi sapam rumah ini. Ya, saya adalah sapam yang baik. Sapam yang baik akan memberikan nyawanya bagi isi rumah ini. Ngerti nggak maksud saya? Maksud saya adalah apakah saya datang maling lalu perampok lalu saya bilang kan bunuh saya aja gitu. Yang rumah-rumah enggak. Perampok mana mengerti hal begituan gitu. Jangan lukai orang rumah saya aja. Loh, orang datang untuk merampok, serigala datang untuk mencari makan, nggak urusan sama Anda sebagai gembala gitu. Justru Anda adalah penghalangnya yang harus disingkirkan oleh serigala atau maling itu. Tujuannya mana? Yang punya rumah. Harta yang punya rumah, domba tujuannya, guys. Makanya Anda harus fight di sini. Yesus mengajarkan untuk fight, bukan memberikan nyawa seperti tebus dosa, enggak. Ya sudah, aku ikhlas nih, aku mati demi tebus dosa, enggak ada itu hubungannya, guys. Jadi bahkan kalau bisa Yesus tetap hidup.
untuk menjaga, untuk demi domba-dombanya gitu. Karena kalau gembala yang tadi itu mati tanpa melakukan perlawanan terhadap segalanya akan makan dombanya. Makanya maksudnya adalah memberikan nyawa adalah bertempur dengan serigala itu gitu. Ya. Walaupun ancaman taruhan nyawa, kalau nggak serigala itu mati, gembalanya mati. Tapi dia siap berkorban. Yang penting dia berusaha untuk menaklukkan serigala itu biar dombanya nggak dimakan. Tapi kalau dia datang gitu aja ikhlas, ya udah saya aja deh yang diterkam, jangan domba saya, mana bisa. Serigala mana paham gituan. Dia akan menghajar Anda gembala dan sekaligus habis Anda takluk, dia dengan bugar karena kan tidak melawan. Kan namanya kan ikhlas di istilahnya. Yesus kan karena kan ikhlas mati demi dosa kan, makanya guys itu nggak logis. Makanya kalau lihat ayat itu harus ngerti. Jadi Yesus mengajarkan gembala yang baik itulah memberikan nyawa bagi domba-dombanya, maksudnya adalah fight melawan serigala, bukan diam saja gitu. Diterkam serigala diam saja berkorban demi dombanya, bukan gitu. Fight lawan serigala. Bahkan kalau Anda tidak mati bagus lagi. Kenapa? Karena besoknya Anda masih bisa menjaga domba Anda. Jangan-jangan ada serigala lain kan? Nah, tapi kalau Anda datang ke serigala, terkam saya, Anda mati, tapi serigalanya tetap bugar, domba Anda diincar. Nah, Anda kan sudah mati tuh, ya kan? Besok datang lagi serigala lain, siapa yang melindungi domba Anda? Makanya maksudnya adalah gembala yang baik itu adalah dia akan fight melawan serigala. Dia akan berusaha untuk melakukan serigala, tapi dia tetap selamat gitu. Agar dia masih bisa menjaga dombanya, termasuk besoknya kalau datang serigala lain. Tapi maksudnya kalau dia tetap mati, ya sudah. Penting dia sudah berusaha untuk jaga dombanya. Itu maksudnya guys. Jadi maksudnya adalah siap memberikan nyawa. Ya, bukan dengan sukarela memberikan nyawa. Dalam artian tidak melakukan perlawanan terhadap serigala itu guys. Itu loh poinnya. Siapa yang mengatakan akulah gembala yang baik? Di sini siapa? Yesus. Dia menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Dia tidak menyerahkan nyawanya. Itu dia ngomong ketika ada serigala yang datang, dia siap menyerahkan nyawanya. Nah, termin menyerahkan nyawanya apa? Ya, sama kayak Sapam tadi. Sapam jaga rumah. Dia siap menyerahkan nyawanya, bukan artinya dia berkorban. Ayo perampok bunuh saya gitu. Enggak gitu, guys. Dia kan fight melawan perampok itu. Supaya perampok tuh nggak bisa merampok, mencelakakan tuannya gitu, guys. Jadi fight gitu. Makanya jadi kayak Sapam, apalagi gembala itu sih. Saya punya gembala nih, ya kan? Saya punya domba dong, ya kan? Saya punya domba. Logika lagi guys. Kita selalu ngomong pakai logika nih ya. Saya punya domba. Tentu saya butuh gembala. Kalau domba saya banyak, saya mungkin gembalanya sendirian. Nah, untuk apa saya bayar gembala? Untuk menjaga domba saya. Nah, jadi gembalanya harus ngerti. Dan saya akan tugaskan dia. Gimana kalau ada serigala? Wahai gembala, apa jawabannya? Saya pengen dia bilang begini, siap Pak, saya akan jaga domba-domba Anda. Bahkan saya siap mati demi domba-domba itu, ya, kalau ada serigala datang. Nah, maksudnya apa? Dia siap fight dengan serigala itu. Bahkan kalau perlu saya mati, karena dia dibayar untuk itu. Dia memang dibayar untuk menjaga domba-domba saya dari serigala. Jadi bukan berarti, siapa saya siap mati demi domba Bapak, maksud Anda gitu kan? Saya siap mati Pak, nanti kalau ada serigala, saya akan datang serigala dan bilang terkam saya gitu. Jangan terkam domba-domba saya. Bukan begitu maksudnya. Nah, maka saya akan katakan, Anda dibayar untuk jaga domba-domba saya, bukan mati konyol seperti itu. Kalau Anda bisa jaga domba saya, Anda bisa bunuh itu serigala, ya kan? Anda selamat, itu bagus sekali. Ya kan? Berarti Anda terbukti kuat. Saya butuh orang seperti Anda. Ya kan? Jadi misalnya gini nih, ada kasih opsi lagi nih guys ya. Kita harus berpikir cerdas ya. Ada dua gembala. Satu kuat, satu lemah. Ya kan? Satu kuat, satu lemah. Tiba-tiba datang serigala mengganggu kedua gembala ini. Masing-masing gembalakan domba yang beda, itu kelompoknya. Yang ini karena kuat, dia bisa menghalau serigala. Bahkan dibunuhnya serigala itu guys. Dombanya aman. Dia tidak terluka sedikit pun. Nah, dia kuat. Karena yang satu lagi, dia lemah guys. Dia sebagai gembala harusnya bisa jaga domba-domba saya. Tapi apa yang terjadi? Kita nggak usah ngomong tentang dia nyerahkan nyawa dalam artian kayak tadi itu kan konyol ya. Serigala terkam saya bukan. Jadi gini, dia berusaha melawan serigala itu karena dia ditugaskan sebagai gembala oleh saya untuk jaga domba saya. Dia fight lawan domba itu, serigala itu, tapi dia kalah guys. Dia terluka parah guys.
Tapi dombanya, serigalanya berhasil dia lumpuhkan. Nah, di mana penilaian saya, bagaimana penilaian saya terhadap dua orang ini? Saya akan memberi yang acungan jempol kepada yang kuat tadi. Berarti dia orang bisa dipakai ini. Domba saya aman pada dia. Karena dia bisa mengalahkan domba serigala itu kan dengan mudah. Nah, tapi orang ini saya harus mikir ulang nih. Lemah nih gembalanya nih gitu. Bagaimana bisa dia melindungi domba saya, sedangkan dia melindungi diri sendiri nggak bisa gitu guys. Jadi maksud saya adalah seorang gembala itu sebelum bisa melindungi domba-dombanya, dia harus bisa melindungi diri sendiri. Bagaimana bisa Anda melindungi suatu yang domba kalau diri Anda dia tidak terlindungi gitu? Makanya maksud Yesus di situ adalah gembala yang baik, dia bisa melindungi dombanya, bahkan siap mati adalah dia akan fight habis-habisan, bahkan kalau perlu sampai mati. Yang penting dombanya nggak terluka, itu maksudnya guys. Bukan dia mati konyol, bukan dia menyerahkan nyawanya pada serigala, enggak. Karena serigala itu ketika nyawa diserahkan kepada serigala itu tetap akan menerkam domba-domba lainnya guys. Kenapa? Enak dong, gembalanya sudah mati. Paham nggak? Jadi kayak gembala tadi tuh, dia bukan hanya luka-luka, luka parah, tapi dia mati. Wow, enak banget itu serigala. Habis domba saya guys. Jadi ketika saya lihat kan, aduh, ini gembala saya mati nih. Domba saya mana? Ya diterkam sama serigala. Besok saya langsung insap. Datang orang lamar. Pak, saya melamar jadi gembala untuk jaga domba Bapak. Kamu kuat nggak bisa lawan serigala? Kan itu pertanyaan saya. Kenapa gitu Pak? Karena kemarin saya punya gembala yang dia itu malah mati konyol di tangan serigala. Dia nggak bisa lindungi domba saya. Akhirnya setelah dia mati, domba saya mati gitu guys. Makanya maksud Yesus gembala yang baik itulah. Gembala yang baik itu apa? Dia bisa menjaga keselamatan domba-dombanya dari serigala guys. Berarti dia harus kuat. Gembala yang baik itu harus kuat. Dan dia nggak boleh kalah sama serigala kalau perlu guys. Ya, nggak boleh kalah sama serigala gitu. Ini bukannya dia malah, maksudnya ini bukanlah malah menyerahkan nyawa dalam artian gitu. Siap memberikan nyawa, fight habis-habisan demi menjaga keselamatan domba. Jadi bukan langsung kosong-kosong menyerahkan nyawa, enggak. Kompensasi kalau dia tuh pakai habis-habisan sampai mati, maksudnya guys. Paham ya? Logikanya harus pakai logika ini gitu. Pengorbanan yang dilakukan untuk domba-dombanya, dan dia menunjuk pada dirinya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Selain itu di ayat 14 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, ini ada orang per orang yang beda guys ya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi ada aku, yaitu Yesus, dan domba-dombanya. Nah, sama seperti Bapa mengenal aku. Ini Bapa berarti orang lain lagi nih. Ya, jadi ada Bapa, ada Yesus, ada domba-dombanya. Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, maksudnya adalah gini. Saya kembalikan kepada saya dengan gembala saya, dengan domba saya ya. Nih. Saya punya gembala yang baik. Anggap namanya Yesus ya. Ya dong, ini kan gembala, Yesus kan gembala nih. Yesusnya mengembalakan domba-domba gitu. Nah, maksudnya adalah Bapa di sini adalah pemilik domba. Yesus hanya gembala, maka dikatakan aku adalah gembala yang baik gitu. Nah, jadi Allah tadi mengatakan Tuhan tadi gembala yang baik itu maksudnya itu adalah dia tuh Dia tuh membantu sang pengembala untuk menggembalakan domba melalui apa? Melalui memberikan upah kepada si gembala, membantu mengawasi. Itu maksudnya guys. Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Bukan Tuhan itu betul-betul mengembalakan, karena yang gembalanya itu mengembalakan adalah Yesus dan juga para petinggi agama lainnya. Nah, jadi sama seperti saya mengenal Yesus gembala saya ini dan Yesus mengenal saya sebagai pemilik domba. Nah, Yesus tuh akan memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Maksudnya adalah ketika segera datang dia akan fight habis-habisan. Paham ya? Itu maksudnya memberikan nyawa. Kalau ada serigala, ini bukan konyong-konyong itu guys, gitu loh. Nah, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus tuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Akan mereka menjadi satu kandang dengan satu gembala gitu. Nah, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk. Jadi kalau ada seorang gembala yang dia komitmen kepada saya, Pak, saya gembala nih Pak, Bapak punya domba kan, saya siap memberikan nyawa saya bagi domba-domba Bapak. Orang yang cerdas akan menangkap. Berarti kamu harus mati dong demi keselamatan domba-domba saya. Ya Pak, saya kan digaji untuk itu Pak. Itu maksud tuh guys, gitu. Bukan ya kita lah gitu. Datang serigala. Kalau ada gembala gitu ya, saya langsung pecat.
kamu saya tugaskan untuk menjadi gembala yang baik, jaga domba dari terkaman serigala. Kenapa malah kamu membuat dirimu diterkam serigala gitu? Kamu harus tetap hidup. Serigala itu yang mati. Kalau kamu mati, saya harus cari gembala yang lain gitu. Paham nggak? Saya harus cari gembala lain untuk menjaga domba saya. Nah, masalahnya itu udah kejadian. Jadi domba saya udah mati duluan karena gembalanya yang jaga tuh mati. Sehingga sang serigala akan bebas untuk memburu domba-domba saya yang udah tanpa gembala, guys. Itu logikanya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jelas di sini yang mengatakan aku siapa? Jadi Yesus mengenal Bapa, ya domba-dombanya mengenal Yesus. Jadi ini sama hubungan antara umat mengenal Nabi, Nabi mengenal Tuhannya, guys, gitu loh. Yesus Kristus dia mengatakan bahwa dirinya adalah gembala. Nah ini ibu ini katanya mencari gembala-gembala yang hilang. Dia cari Yesus gitu, yang terhilang, tersesat di mana begitu. Emang lu siapa? Yesus bisa berjalan di atas air, lu bisa nggak bro? Nggak bisa kan? Yesus itu berkata ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, guys. Ya. Jadi Yesus itu tidak berbuat apa-apa di diri sendiri. Jadi apa yang dilakukan Yesus itu adalah hasil dari perbuatan Tuhannya, guys. Itu poinnya. Jadi kalau dia bisa berubah, itu bukan dari dirinya sendiri. Sama kayak Musa juga begitu. Kalau tidak pertolongan Tuhan, dia nggak bisa dia membelah lautan, nggak bisa, guys. Jadi posisi Yesus sama dengan Musa, karena Yesus tidak dapat berbuat apa dari dirinya sendiri. Nah, Yesus bisa menyembuhkan orang sakit dengan keinginan dan kehendaknya sendiri. Tidak. Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Dia mengatakan, jikalau mungkin, sekiranya mungkin, cawan ini berlalu daripada-Ku, bukan dengan sesuai kehendak-Ku, tapi dengan kehendak-Mu. Dengan kehendak-Mu, guys, gitu. Masalah itu kok bisa berlalu dengan kehendak-Mu. Jadi Yesus tuh nggak punya kehendak. Kehendaknya itu tunduk pada kehendak Tuhannya. Paham ya? Maka tadi dikatakan Yesus gembala yang baik. Gembala yang baik akan menuruti dari pemilik domba. Ingat, gembala itu belum tentu pemilik domba, guys. Gembala saya bukan berarti pemilik domba. Saya pemiliknya. Saya menyewa gembala untuk mengembalikan domba-domba saya. Jadi si gembala patuh pada saya. Karena saya yang memerintahkan dia dan membayar dia untuk menjaga domba-domba saya, guys. Ibu ini bisa nggak? Nggak bisa. Lah kok orang yang terbatas ini mencoba mencari Allah, Yesus yang terhilang. Nggak bener nih, parah nih Bu. Mencari gembala yang hilang. Yang parah tuh Anda, Luis, ya. Orang selalu ucap pun Anda jadikan kesempatan untuk bikin konten. Itulah kenapa saya katakan mencari gembala-gembala yang hilang. Itu statement yang keliru. Yang selanjutnya, gembala itu biasanya disematkan untuk pendeta-pendeta yang mempunyai jemaat. Nah kan betul. Berarti bukan hanya, saya aja ngerti, guys, ya. Apalagi Ibu tadi, mantan pendeta. Dia pasti selalu ucap itu, ya. Jadi bukan hanya Allah, bukan Yesus, tapi juga para pendeta, gitu. Jadi Allah sini bukan maksud dalam artian dia gembala yang sesungguhnya, ya. Tapi dia itu adalah kayak saya. Saya pemilik domba juga gembala juga. Tapi saya menggembalakan domba saya bukan saya langsung, tapi melalui gembala ini, ya. Saya menggaji dia dan juga intinya menugaskan dia, gitu, guys, untuk jaga domba-domba saya. Tapi pendeta ini, seorang gembala pendeta ini, ketika dia meninggalkan Yesus, dia sudah meninggalkan jabatannya sebagai seorang gembala. Karena ketika dia keluar dari jabatannya sebagai seorang gembala, dia udah dipecat duluan sama gereja. Dan dia statusnya akan menjadi domba yang tersesat juga, bukan gembala yang tersesat. Jadi istilah... Iya, tapi kan Yesus kan katakan, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang di umat Israel. Jadi bukan umat-umat lainnya, hanya umat Israel, guys. Aku diutus hanya, ingat situ ada kata hanya loh. Hanya bagi domba-domba yang hilang di umat Israel. Istilah seperti itu sebenarnya istilah yang paling gampang dan simpel. Dan seharusnya seorang Kristen yang baik pasti tahu. Sekarang yang terakhir, ini yang sering dipertanyakan oleh teman-teman kita dari seberangan. Mereka bilang gini, wah masa manusia disamakan sama domba? Kenapa kok pakai perumpamaannya gembala dan domba? Emangnya manusia sama dengan domba? Nah, gini, saya mau kritik lagi ya. Di kitab mereka jelas mereka disebut sebagai gembala dan domba, ya kan? Nah,
Tapi sudahlah, itu kitab mereka. Tapi parahnya, ya saya nggak tahu apa itu terbawa sama itu ya. Kan saya juga sering didengar di gereja tuh ya, kita gembala, domba-dombanya mana gitu kan. Kita domba-domba hilang. Mereka pakai istilah itu. Pokoknya di gereja tuh mereka pakai istilah itu. Mereka gembala dan kita dan saya ini ya, dan yang non Kristen itu dikatakan domba yang hilang gitu. Nah, tapi mereka meluas guys. Mereka malah mengatakan umat Islam tuh bukan hanya domba yang hilang. Ya dong, non Kristen tuh domba yang hilang kan, termasuk umat Islam. Jadi umat Islam ya, dan umat-umat lainnya, tapi khusus umat Islam ada tambahan lain. Jadi umat Islam itu bukan hanya domba-domba yang hilang. Ya, ditambah lagi dengan apa? Dengan kadrun, kadal gurun. Luar biasa guys. Ini sudah rasis. Ya. Kadrun guys, kadal gurun. Manusia disamakan dengan kadal gurun. Luar biasa ini. Ini orang Kristen banyak begitu loh. Ya, kadrun. Yang Islam juga ada. Tapi kita memasakkan yang Kristen gitu. Karena kita bahas tentang Louis ini kan. Jadi orang nggak cukup mereka tuh menyebut kita ya dengan domba yang hilang, tapi juga kadrun. Marah kan? Nah itu dia. Kalau domba hilang masih nggak masalah, saya nggak masalah. Itu memang term yang digunakan dalam Alkitab, nggak masalah bagi saya. Tapi kadrun ini guys, kadal gurun yang tidak tertulis gitu. Kalau tertulis nggak masalah. Ya memang itu Tuhan mengistilahkan, ini kan gempalan domba ini kan istilah dari Tuhan. Tuhan memberikan istilah di situ. Allah itu memberikan istilah bagi nabi-nabinya itu sebagai gembala dan umatnya sebagai domba. Itu istilah dari Tuhan, apa salah? Memang Tuhan begitu, Tuhan punya otoritas untuk melakukan itu. Tapi menyebut manusia yang sebutan kadal gurun coba, yang tidak ada disampaikan oleh Tuhan begitu. Ini yang masalah guys itu. Ini mereka ini sebenarnya mengaca. Mereka melakukan hal yang lebih yang melebihi itu, yang sangat rasis gitu guys, yaitu menyebut umat Islam dengan kadal gurun atau kadrun. Orang yang tidak tahu sejarah dan tidak tahu konteks Alkitab. Ya karena pekerjaan utama orang Israel pada waktu itu adalah penggembala domba. Bahkan ketika Yakub dia datang ke Mesir, mereka disediakan tempat khusus untuk bisa menggembalakan. Mari kita lihat dalam Kejadian 46 ayat 34. Maka ya, kita paham gitu. Makanya Muslim itu harusnya paham juga. Tapi itulah memang harus dikaji guys. Makanya mengkaji. Kalau kita paham banget, gembala itulah istilah saja gitu. Yesus itu gembala ya istilah gitu. Para pendeta tuh gembala istilah gitu. Jadi istilah itu yang dipakai di kitab Injil yang Injil pada waktu itu yang Yesus sampaikan gitu kan, biasa itu. Yang masalahnya adalah kadrun itu guys, yang nggak dipakai istilah di kitab suci kok dipakai gitu kan. Lah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala. Jadi gembala itu kayaknya istilah dipakai Israel di seluruh dunia guys, ya. Istilah gembala inilah seluruh dunia. Siapa saja yang mengelola domba atau hewan tuh disebut gembala. Di Amerika juga begitu, di mana-mana gitu guys. Bahkan di Indonesia juga begitu kan. Jadi gembala itulah memang semacam penuntun bagi hewan yang dijaganya guys. Itu gembala yang mengelola, bertugas untuk melindungi, menjaga dan mengelola domba-domba hewan peliharaannya guys. Kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Di sini orang Israel ditempatkan oleh Firaun di tanah namanya Goshen. Di situ mereka bisa menggembalakan kambing domba. Karena sejak kecil nenek moyang mereka ada seorang gembala domba. Makanya dipakai istilah gembala dan domba untuk mengibaratkan Allah dengan bangsa Israel. Nah ini baru masuk ke dalam sejarah. Bangsa Israel konteksnya seperti itu. Jadi kalau ada sebuah agama mengaku dirinya itu adalah masih ada kaitannya dengan Musa, tapi tidak mengerti istilah gembala dan domba, ini jelas sesuatu yang begini, bukan masalah ngerti nggak ngerti ya. Maka saya katakan ya, kitab yang terakhir itu kan Quran. Di Quran tidak lagi dipakai istilah gembala, domba, anak, bapak, itu nggak dipakai lagi guys. Makanya itu dipakai hanya umat-umat terdahulu. Jadi tiap umat-umat itu Tuhan Allah itu memberikan istilah-istilah bagi umat yang itu gitu. Nah makanya nggak heran kebanyakan orang Islam tuh nggak tahu tentang hal ini, karena itu hanya dipakai. Jadi lu harus paham Quran. Di Quran tidak lagi dipakai istilah itu, meskipun kita tahu itu istilah
pakai instruksi sebelumnya yang dipakai di Taurat, di Injil, dipakai. Setelah itu masih dilakukan, sudah tidak pakai lagi. Makanya orang-orang yang tidak mengkaji tentang kitab-kitab sebelumnya ya nggak tahu istilah itu, jadi mohon dimaklumi gitu, ya kan? Kecuali kalau karena Quran pun tidak menginformasikan hal itu. Quran hanya menginformasikan bahwa ada kitab-kitab sebelumnya yang dibawa oleh manusia, itu saja guys. Nah untuk itu makanya kita mengkaji mana sih yang referensi Quran ini, yang kitab-kitab yang dibawa oleh manusia itu ya, makanya kita melihat pada Alkitabnya Mick Lewis gitu guys. Perlu dipertanyakan. Oke, sampai ini jelas ya bahwa apa yang dikatakan Ibu Mualaf ini jelas nol, parah banget sih ini namanya. Sampai di sini dulu video saya. Jadi yang parah itu Lewis, orang salah ucap jadikan senjata untuk menyerang gitu guys, ya kan? Padahal hanya salah ucap, suatu hal yang tidak sengaja. Ingat ya, orang pintar itu tetaplah manusia biasa yang punya hilaf, yang mungkin karena grogi, mungkin karena apapun itu diwawancara sehingga salah ucap itu biasa. Saya bikin konten salah ucap kan, saya berapa kali sebut itu gembala guys, kayaknya bener domba gitu. Itulah istilahnya, kita paham banget itu, biasalah salah ucap. Jadi Luis itu harusnya konfirmasi ulang, maksud ibu gembala apa domba, itu yang eloknya guys. Tapi dia tidak langsung bilang, oh itu salah gitu kan, seakan itu sengaja. Padahal kan harus konfirmasi. Nah kita berpikir positif, kita katakan itu adalah ketidaksengajaan, mungkin karena grogi, mungkin karena ya kilaf lah biasa guys. Tapi ibu tuh kalau tahu istilah gembala domba itu sudah pasti ngarah situ gitu, ya kan? Jadi karena orang yang bahkan tadi kan kalau kita lihat dari Luis katakan kenapa sih umat Islam itu pakai gembala domba? Karena umat Islam itu kan nggak tahu itu guys. Jadi umat Islam itu memang nggak tahu tentang gembala domba, jangan domba ya, gembala aja nggak tahu. Makanya orang tuh heran kan. Saya tahu banget karena saya mengkaji. Karena umat Islam itu nggak semuanya mengkaji. Umat Islam itu taunya cuma Quran aja. Nah Quran itu tidak lagi istilah bapak, anak, gembala domba nggak ada. Makanya mereka nggak tahu. Nah, saya ini atau mualaf itu kan sudah mengkaji kitabnya sebelumnya, yaitu Alkitab. Mereka tahu ada istilah gembala domba, cuma tadi ibu itu salah ucap saja. Jadi terbalik, harusnya ngomong domba jadi gembala guys. Kalau nggak tahu sama sekali ya kayak umat Islam yang memang buta kitab sebelumnya, mereka hanya taunya Quran guys. Sehingga mereka mau bertanya kan, kok ada istilah gembala domba gitu? Karena memang tidak terdapat di Al-Quran guys. Itu hanya istilah itu dipakai oleh di kitab sebelumnya, ya gembala domba bapak anak gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.